Resmi menikah pada tanggal 8 Juli 2017 lalu, pernikahan yang dijalani oleh Tyas Mirasih dan Raiden Sujono selalu diwarnai oleh kebahagiaan. 4 tahun bersama, rumah tangga mereka pun jauh dari isu tak sedap. Bahkan meski belum dikaruniai momongan, Tyas dan Raiden seperti tak bisa terpisahkan. Namun di pertengahan tahun 2021 ini, rumah tangga mereka diguncang prahara hebat hingga Raiden pun mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai talak tersebut telah didaftarkan melalui e-court pada tanggal 3 Agustus 2021 dan siap disidangkan tanggal 16 Agustus 2021 dengan agenda mediasi. Saat dijumpai oleh awak media, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Haji Taslimah belum bisa membeberkan secara pasti mengenai alasan gugatan cerai tersebut. Hanya saja selain cerai, Raiden ternyata juga menggugat harta bersama alias harta gono gini. Lantas apa saja harta bersama yang dituntut oleh Raiden? Apakah saat ini Tyas dan Raiden masih tinggal satu atap? Untuk kasus Mirasih Tyas Endah binti Sirman Widiatmo telah diajukan gugatan perceraian talak, ya. Jadi yang mengajukan adalah Raden Muhammad Sujono bin Hasan M. Sujono sebagai pemohon karena jenis perkaranya adalah jenis cerai talak. Sebagai pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave Advitama SHMH CLE, Bernard Junjungan SHMH, Pantas Manalu SH sebagai kuasa hukum dari suami Mirasih Tyas Endah binti Sirman Widiatmo. Jenis perkara ini adalah jenis cerai talak yang nomor perkaranya adalah 2663 PDTG 2021 PAJS, didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 3 Agustus tahun 2021. Perkara tersebut telah diagendakan penetapan hari sidang pada hari ini tanggal 4 Agustus 2021 dan agenda sidang pertama adalah nanti tanggal 16 Agustus 2021 hari Senin. Ceraian aja atau ada yang lain? Suami dari Mirasih Tyas Endah tersebut yaitu Raden Muhammad Sujono bin Hasan M. Sujono mengajukan permohonan cerai talak dan pembagian harta bersama. Jadi ada dua jenis perkara secara kumulasi, cerai talak dan pembagian harta. Harta bersama di sini masih dalam bentuk benda bergerak, ya, bukan benda tidak bergerak, tapi benda bergerak. Nanti akan kami jelaskan bila perkaranya sudah melalui proses persidangan, insya Allah. Jadi karena ini masih dalam proses, kami jelaskan bahwa jenis perkara tersebut adalah kumulasi antara cerai talak dan pembagian harta bersama. Untuk perkara yang diajukan tersebut tentu memang punya alasan, pasti harus punya alasan karena tidak ada perkara yang diajukan tanpa alasan. Alasan antara lain identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Terus alasannya karena telah terjadi pernikahan antara kedua belah pihak. Terus selama kurun waktu pernikahan mereka tuh udah ada peristiwa yang terjadi sehingga ada harta yang dihasilkan dalam perkawinan mereka, itu jadi alasannya. Spesifik kami belum bisa memberikan penjelasan karena ini masih dalam masa proses baru pendaftaran kemarin. Untuk identitas yang kami dapati keduanya masih beralamat sama, yaitu di Jalan Bank 4/3 RT 5 RW 7 Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Mela Mampang, Jakarta Selatan. Ya, pengadilan tentu selain mengadili, mendamaikan, terus prosesnya dimediasi, setiap perkara yang masuk kedua belah pihak harus mediasi, setelah mediasi baru diperiksa, diadili. Gitu. Sidang perdana berarti mereka lagi hadir keduanya? Semua perkara yang masuk pada sidang perdana wajib dihadiri pihak pemohon dan termohon. Ini karena cerai talak ya, jadi harus penyebutannya bukan penggugat tergugat tapi pemohon dan termohon. Jadi Raden Muhammad Sujono itu sebagai pemohon, sedangkan Mirasih Tyas Endah itu adalah termohon. Kenapa? Karena jenis cerai talak itu adalah pemohon meminta diberi izin untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sejauh ini belum bisa kami berikan informasi, harap bersabar, ini masih dalam proses karena baru saja mendaftar perkara.
Gugatan diajukan secara e-court. Kemarin terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Selatan secara e-court. Mereka pakai kuasa hukum itu ya? Kuasa hukum untuk pihak pemohon. Tadi yang telah saya sebutkan 3 orang, sedangkan termohon kita lihat nanti apakah dia secara prinsipal menghadiri ataukah dia akan mewakili melalui kuasa hukumnya. Karena ini baru terdaftar, jadi belum bisa kami berikan informasi apakah si termohon atau Mirasih Tias Endah akan mengajukan atau akan mengirim kuasa hukum atau secara prinsip. Karena baru hari ini ditetapkan hari sidangnya, masih mungkin beberapa jam atau hari ke depan akan untuk pihak pemohon secara e-court, tentu pemanggilannya secara e-court ya elektronik, sedangkan termohon dipanggil secara langsung.